Selamat datang kembali di film populer, sebuah film kriminal berjudul The Gates 2026. Film ini menyoroti betapa berbahayanya ketika sebuah agama dijadikan topeng untuk menutupi aksi bejatnya. Seperti apa kisahnya? Simak alur cerita lengkapnya berikut ini. Oh ya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update film seru lainnya. Is that it up there? The question is, how do we get the fuck up out of here? Yo, they built these gates because they don't want us getting in. Kisah berfokus pada 3 pria jomblo yang sedang terjebak di sebuah kompleks mewah. Mereka bernama Derek, Kevin, dan Tayon. So now what, counselor? It's supposed to open on. Karena seluruh kompleks dikunci dengan keamanan modern, mereka mau tidak mau harus meminta bantuan pada warga setempat. Dari beberapa warga yang mereka temui, tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Bahkan bersikap acuh tak acuh sampai ketika mereka melihat mobil mewah terparkir di depan sebuah rumah, mereka memutuskan untuk meminta bantuan. Namun, tepat di halaman depan rumah, Kevin meminta Derek untuk melepaskan baju hoodie-nya agar tidak terlihat mencurigakan. Tak lama setelah itu, mereka bertiga melangkah mendekati pintu rumah mewah tersebut. Namun, betapa terkejutnya mereka saat menyaksikan apa yang terjadi di sana. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Apakah akan selamat ataukah menjadi korban seperti wanita cantik itu? Dan inilah The Gates 2026. Favorite talker. Come up to Denton. Put your money where your mouth. We're about to roll out right now. Yeah. Kisah kembali 8 jam sebelumnya. Saat itu mereka berencana pergi ke sebuah pesta, namun di tengah perjalanan mereka menemui kemacetan lalu lintas yang sangat panjang. Oh, shit. Farm Road 106? Oh, swerve. Sehingga tidak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa mengambil jalan alternatif sesuai yang tertera di Google Maps. Setelah beberapa menit berkendara, mereka malah menemui jalan buntu, yaitu sebuah gerbang masuk menuju perumahan elit. Namun dalam keadaan bingung, tiba-tiba seorang perempuan yang mengendarai mobil sport datang ke lokasi yang sama. Hi there. Wanita cantik ini bernama Elizabeth. Derek yang merasa wanita ini adalah salah satu penghuni kompleks, tanpa ragu meminta bantuan agar bisa membukakan gerbang, dan tanpa diduga, Wanna go in there? Yeah. Thank you. dan benar saja, Elizabeth memiliki remote untuk membuka gerbang tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam komplek, mereka terpukau dengan deretan rumah mewah yang berjejer rapi. Namun karena acara pesta akan segera dimulai, mereka pun bergegas mencari gerbang penghubung jalan keluar. Sesampainya di gerbang, mereka sadar mereka terjebak di komplek ini. Kembali ke cerita awal, pria yang membunuh Elizabeth yang diketahui bernama Jacob, ia tampak kebingungan dengan jasad Elizabeth. Namun karena Derek dan kawan-kawan sudah menjadi saksi mata, Jacob pun langsung pergi untuk memburu mereka semua. Sementara Derek dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi, sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian, namun terpaksa harus kecewa karena handphonenya keburu lowbat dan mati. Dalam ketakutan, tiba-tiba untuk kedua kalinya, mereka hampir ditembak oleh penghuni lain yang juga memiliki senapan. Di tengah pelariannya, Derek dan kawan-kawan akhirnya bersembunyi di dalam salah satu garasi milik warga, dan tetap berada di sana sampai situasi sedikit aman. Tepat di seberang garasi tempat Derek dan kawan-kawan bersembunyi, Jacob bertemu dengan salah satu tetangga yang memberitahu adanya laporan 3 remaja yang masuk ke lingkungan mereka dan memperingatkan Jacob agar selalu tetap waspada. I'm sure they won't bother you, but just be safe. Thank you for telling me. Did she say which way they might have gone? Tak lama setelah Jacob pergi, Derek dan kawan-kawan pun dikejutkan oleh pemilik rumah yang mengetahui keberadaan mereka.
Dia bernama Christopher, seorang kakek tua yang hidup sendiri dan bersikap berbeda dengan warga lain. Tanpa basa-basi, Derek langsung memberitahu si kakek tentang kematian si wanita yang baru saja mereka lihat dan minta diizinkan memakai telepon agar bisa menghubungi pihak kepolisian. Yes, a man killed her, and now he is after us. And if you could maybe let us inside, we would happily talk to law enforcement the second they arrive. Di dalam rumah, Tion yang merupakan atlet football pun melihat koleksi piala penghargaan milik Christopher. Setelah duduk, Derek dan kawan-kawan langsung menceritakan bagaimana mereka bisa masuk ke sini, termasuk menjadi saksi mata atas kematian Elizabeth. Namun ketika mereka menyebutkan pelakunya yang menghuni rumah mewah dan paling besar, tiba-tiba My pastor. Tell me the truth. Hey man, he told you the truth. Sit down. Christopher menganggap mereka mengada-ngada dan menuduh Jacob, karena selain pendeta, Jacob juga pemimpin komunitas yang dihormati di komplek ini. Sehingga wajar jika Christopher tidak percaya dan langsung menodongkan pistolnya. Melihat Christopher menghubungi Jacob, membuat mereka menjadi ketakutan, sehingga di saat bersamaan, rupanya Jacob sedang berjalan menuju ke rumah Christopher, sehingga Derek dan kawan-kawan kabur melarikan diri melalui halaman belakang. Alright, easy. Is it bad? Setibanya Jacob di rumah, Christopher pun menceritakan apa yang disampaikan oleh Derek dan kawan-kawannya. Namun Christopher menolak untuk percaya dengan semua ucapan mereka, karena bagaimana mungkin sosok Jacob yang seorang pendeta sekaligus memimpin komunitas sampai tega menghabisi nyawa seseorang. There's no truth at all. Lord knows, brother, you've had more than your fair share. Namun karena ini kasus kriminal, Christopher sudah menghubungi petugas polisi setempat untuk datang ke tempat ini. Tak lama kemudian, seorang polisi bernama Bobby menuju ke rumah Christopher. Saat Jacob dan Bobby sudah berangkat melakukan pencarian, Christopher terlihat mengikuti anjing peliharaannya ke halaman belakang dan menemukan kalung salib milik Tion yang tak sengaja terjatuh. Pada kalung tersebut tertera nama asli Tion yang membuat Christopher cukup terkejut dan mulai mempercayai ucapan Tion dan bertanya apa alasan Tionnya bohong soal Jacob yang sudah membunuh seorang perempuan. Di saat bersamaan, Bobby dan Jacob terlihat masih melakukan pencarian. Namun, di saat itu, Jacob berhasil menemukan mobil Derek dan kawan-kawannya, bahkan mengambil ponsel milik Tion yang tertinggal di mobil tersebut. Kembali ke Derek dan kawan-kawan yang masih sedang bersembunyi dan tak sengaja melihat satu rumah yang sedang berpesta. Sehingga mereka bertiga akhirnya terlibat sedikit perselisihan ketika Derek ingin mendatangi rumah tersebut dan bermaksud meminta tolong. Sementara Tion dan Kevin tidak setuju dengan ide tersebut. Okay, we have to get to the police before that guy doesn't tell the truth. If he gets to them before... Pada akhirnya, Derek pun sendirian mendatangi rumah tersebut untuk meminjam ponsel agar bisa menghubungi polisi. Namun, karena wajah Derek sangat asing dan bukan anggota komunitas komplek ini, ia pun mendapat penolakan dari semua orang. Can I please use your phone? If you're not a member, I'm gonna have to ask you to leave. Listen, this is an emergency. Sir, please leave. Saat akan pergi itulah, Derek tak sengaja melihat seorang wanita setengah baya. Berbeda dengan penghuni lain, wanita ini bersikap cukup baik dan langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah, bahkan memberikannya pakaian. Tanpa menceritakan kronologi pembunuhannya, Derek pun mencoba menggali sosok Jacob terlebih dahulu dari wanita itu. Namun, Sorry, who's that? That's his wife, His wife? Maggie Andrews. She is running for state representative. betapa terkejutnya Derek saat mengetahui istri Jacob ternyata adalah seorang pejabat dan berbeda dengan wanita yang dia lihat di rumahnya. Tak hanya menunjukkan foto istrinya, wanita itu juga menceritakan bagaimana perumahan elit ini dibangun. Semua berawal dari sosok Jacob itu sendiri yang punya gagasan ingin membangun komunitas kecil yang taat. Jacob berhasil menarik banyak jemaat kaya raya dan menjadi pemimpin tertinggi di komunitas ini. Excuse me? I saw it. He killed a woman. Meski Derek sadar betul semua orang tidak akan percaya ucapannya, ia tetap menceritakan tentang pembunuhan yang sudah Jacob lakukan. Namun, karena sang wanita adalah jemaatnya Jacob, dia tetap menolak percaya. Namun, karena dampak yang akan ditimbulkan cukup berpengaruh terhadap komunitas yang sudah mereka bangun selama 10 tahun terakhir ini, sang wanita bersedia menelepon polisi dan meminta Derek untuk keluar dari rumahnya. Creekview Hills, please.
Yes. There's a young man here I think you should speak to. African-American male, early 20s? Yes, that's him. Di luar, saat Derek duduk di pinggir jalan, muncullah Bobby yang sedang melakukan pencarian, sehingga Bobby langsung meminta Derek masuk ke dalam mobil untuk diserahkan kepada pendeta Jacob. I got a call about criminal activity. I'm a witness. I think there's been some kind of misunderstanding. Why don't you hop in? Di sisi lain, Tion dan Kevin yang memutuskan untuk berkeliling tak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Roxy. Di sana dia sedang menghadiri pesta ulang tahun temannya. Sama seperti Tion dan Kevin, Roxy adalah orang luar komplek dan ingin segera pergi dari tempat ini. Tapi salah satu cowok yang naksir kepadanya menghalanginya untuk pergi, sehingga Tion langsung menemui cowok tersebut dan Gate code's 2504. setelah mendapatkan kode kunci gerbangnya, mereka bertiga memutuskan untuk keluar bersama. Namun saat akan pergi, tak sengaja mereka melihat Derek sedang dibawa mobil polisi. Menurut Roxy, mobil itu menuju ke arah yang berlawanan dengan gerbang keluar, sehingga Tion dan Kevin memutuskan untuk mengikuti mereka dan menyelamatkan Derek. Bros before hoes. Setibanya di rumah Jacob, Bobby langsung menyerahkan Derek pada Jacob. Namun sesuai prosedur dan tuduhan yang sudah dilontarkan Derek, Bobby minta izin untuk menggeledah rumah Jacob demi membuktikan tuduhan Derek. Come on in. Search all you want. They were arguing and he pushed her and she hit her head right. Di sana, Derek langsung menunjukkan tempat Jacob membunuh wanita tersebut. Namun yang aneh adalah jasad Elizabeth sudah menghilang. Begitu pula dengan bekas darah dan barang bukti lainnya. Curiga dengan Jacob yang sudah memindahkan jasadnya ke tempat lain, Derek pun meminta Bobby untuk menggeledah semua sudut ruangan di rumah ini. Look anywhere you want. Nowhere's off limits. Take your time. It'll give us a chance to get to know each other. Saat Bobby sedang melakukan penggeledahan, Jacob menunjukkan jaket dan dompet milik Derek yang dilemparkan di halaman rumahnya tadi. Selain itu, Jacob mengetahui alamat tempat tinggal Derek dari kartu identitas yang ada di dalam dompet tersebut. Jacob juga mengancam akan memperumit masalah ini jika Derek tidak mau tutup mulut soal pembunuhan tadi. Is how an arrest and a false accusation are going to look in your law school application. Selesai memeriksa semua ruangan dan hasilnya nihil, akhirnya Bobby diminta untuk keluar mencari dua teman Derek lainnya. Tapi tak lama, muncullah Christopher membawa kalung salib milik Tion, dan penasaran kenapa mereka berkata jujur tentang nama asli mereka masing-masing. Demi menutupi kecurigaan, Jacob pun berkata bahwa Christopher mungkin terlalu banyak minum dan sudah salah paham tentang ketiga remaja tersebut. I appreciate you. Thank you for your help. Bobby and I had this about wrapped up. Right? Whose car's that? Mereka melihat mobil warna merah milik Elizabeth yang masih terparkir tepat di depan rumah Jacob. Derek langsung memberitahu Bobby tentang mobil tersebut. Sementara, Jacob beralasan bahwa ia tidak tahu itu mobil milik siapa. Masih dengan kebohongannya, Jacob pun pura-pura memeriksa mobil itu dan menemukan remote kunci gerbangnya. Sehingga, ketika gerbangnya sudah terbuka, What I'm more concerned about is whose car is that? melihat hal itu, Bobby pun langsung pergi mengejar dengan membawa Derek bersamanya. Dan, terjebak di lokasi sepi, Tion dan Kevin pun tak bisa berbuat banyak selain menyerah. Sesaat kemudian, Jacob akhirnya datang menyusul dan meminta Bobby untuk memeriksa bagasi mobil mereka. Ternyata, No, I am not the threat! He is... Are you threatening me? I'm trying to save your life! jasad Elizabeth ada di dalam bagasi mobil Derek dan kawan-kawannya. Dan yang pastinya, semua itu sudah Jacob rencanakan. Namun ketika Bobby memeriksa nadi Elizabeth, tiba-tiba, Bobby, what's the 123? I found a pulse. She's still alive. rupanya Elizabeth masih hidup. Mendengar Bobby meminta bantuan medis, Jacob langsung panik. Sadar reputasinya terancam dan akan membuat semua kejahatannya terbongkar. Sehingga, tiba-tiba, namun aksi Jacob ketahuan oleh Christopher yang datang tepat waktu. Melihat wajah Elizabeth yang ada di dalam bagasi, Christopher pun langsung mengenalinya sebagai salah satu jemaat gereja yang baru bergabung jadi anggota. Sehingga, terbongkarlah bahwa Jacob diam-diam sudah menjalin hubungan terlarang dengan jemaatnya sendiri dan terpaksa menghabisinya karena si wanita mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka berdua. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling todong satu sama lain. Hey! Drop it! Sadar reputasinya sedang terancam, Jacob pun mulai memanipulasi Christopher sehingga, tiba-tiba, Amen.
Dalam keadaan kacau, Jacob pun langsung ditabrak oleh Kevin. Namun ternyata Jacob masih hidup dan langsung melarikan diri. Melihat Christopher sudah tewas, Derek dan kawan-kawan pun langsung pergi meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan Elizabeth. Setelah berhasil kabur, mereka bertiga pun langsung pulang dengan Derek yang turun duluan di rumahnya. Tak ingin membiarkan kawannya sendirian lagi, Tion pun memutuskan ikut turun bermaksud menginap 1 malam di rumahnya. Namun saat masuk rumah, mereka langsung dikejutkan oleh Jacob yang sudah menyandra ibu dan kakak perempuannya Derek. Tujuan Jacob datang ke sini adalah sudah jelas untuk mencari keberadaan Elizabeth. Karena Derek menolak buka suara, maka inilah yang Jacob lakukan. Jacob menembak kaki dan memaksa Derek untuk bicara. Namun sebelum Jacob sempat menebakkan apa yang dia mau, ada polisi yang datang ke tempat ini. Sehingga Jacob pun berlari menuju ke arah mobilnya, tapi rupanya sudah ada polisi yang berjaga di sana, termasuk Kevin yang mengenali mobil Jacob dan langsung memanggil polisi agar datang. Sadar posisinya tidak menguntungkan, Jacob pun langsung memanipulasi para polisi dengan menyampaikan beberapa ayat dari Alkitab yang intinya dilarang menembak seorang pendeta dari belakang. I'm a pastor. You are. A man of God does not shoot a pastor in the back. Namun saat Jacob akan kabur, sudah ada polisi lain yang datang menyusul, sehingga Jacob akhirnya tewas di tempat setelah sempat mencoba menembak Kevin, di mana mimpi buruk ini akhirnya berakhir dan mereka bertiga bisa kembali ke kehidupan normal mereka lagi. Dan film pun tamat. What time the dealership open? Don't even matter, man. I feel like if you slick, you could probably... Shit. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Menurut kalian, apakah endingnya sudah cukup memuaskan atau justru malah di luar ekspektasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian ulasan dari kami. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.